Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifani Fitri dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 04981376. Saya akan melakukan praktikum tugas 2 mata kuliah jaringan komputer. Baik, langsung saja untuk tugas 2-nya. Perintahnya yaitu silakan pelajari panduan praktik tugas 2, kemudian praktikkan setiap materi yang dijelaskan yaitu CD, CD, CLS, CLS garis miring tanda tanya, dir garis miring tanda tanya, ipconfig, ipconfig all, ipconfig tanda tanya, ipconfig release, ipconfig renew, ipconfig display DNS, ipconfig flash DNS, ipconfig register DNS, ping, netstat, tracer, ping, NSLOOKUP, nest, lalu root, dan net. Laporkan kegiatan praktik yang telah dilakukan dengan mengupload link rekaman video. Video rekaman tersebut memuat perkenalan identitas mahasiswa, penjelasan hasil praktik yang telah dilakukan. Ini adalah perintah yang harus dilakukan atau yang harus dipraktikkan. Baik, langsung saja. Oke, langsung saja. Tadi saya sudah mengetik CMD di sini, lalu klik kanan dan ada as administrator. Lalu langsung ke perintah yang pertama yaitu cd. Ini adalah perintah untuk berpindah-pindah direktori. Misalkan saya akan berpindah direktori dari pictures ini. Copy address as text. Lalu kita salin di sini. Langsung enter. Nah, ini sudah berpindah dari user ke pictures ya. Lalu misalkan lanjut ke perintah selanjutnya yaitu ada CLS atau clear screen. Perintah ini adalah perintah untuk membersihkan layar command prompt. Sekarang langsung kita akan menghapus semua ini. Kita langsung ketikkan perintah CLS atau clear screen. Langsung kita klik enter. Nah, ini layarnya langsung sudah bersih ya. Perintah yang ketiga adalah CLS size tanda tanya, mana tanda tanya? Ini adalah perintah. Ini adalah opsi bantuan untuk perintah CLS, menampilkan informasi tentang cara menggunakan perintah CLS ini, serta opsi yang tersedia. Perintah selanjutnya ada dir, slice, tanda tanya. Perintah ini adalah perintah untuk menampilkan file pada direktori, maksudnya daftar file dan direktori pada direktori saat ini. Perintah dir slice tanda tanya ini adalah opsi bantuan untuk perintah dir. Dir sendiri adalah perintah untuk menampilkan file dari direktori di direktori saat ini. Nah, ini dia. Dan di sini ada banyak file yang ditampilkan. A, B, C, D, L, N, O, P, Q, R, S, T, W, X, banyak. Lalu kita ke perintah selanjutnya. Perintah selanjutnya adalah perintah ipconfig. Perintah ini untuk menampilkan konfigurasi IP dari semua antarmuka jaringan di komputer kita. Kita sedang terhubung ke jaringan yang mana? Jaringan yang kita sedang terhubung di komputer kita ini. IP-nya. Oke. Lalu selanjutnya ada perintah. Selanjutnya ada perintah ipconfig lagi, ipconfig all. Ini untuk menampilkan semua informasi konfigurasi IP, termasuk alamat IP, alamat MAC, info jaringan lainnya untuk semua antarmuka. Ini adalah informasi konfigurasi IP semuanya. Oke, jadi adalah perintah ipconfig all, yaitu menampilkan semua informasi konfigurasi IP, termasuk alamat IP, MAC, info jaringan lainnya, untuk semua antarmuka. Lalu kita lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu ipconfig slice, tanda tanya. Ini adalah opsi bantuan untuk perintah ipconfig, cara pakainya, dan opsi yang tersedia. Nah, contohnya ipconfig itu menunjukkan informasi, ipconfig all menunjukkan data informasi, ipconfig renew adalah untuk menambahkan semua yang baru, terus ipconfig renew untuk memperbarui semua koneksi yang pernah terhubung. Masih banyak lagi. Nah, perintah selanjutnya. Baik, perintah yang selanjutnya adalah ada ipconfig release, yaitu digunakan untuk melepas alamat IP dari antarmuka jaringan tertentu membuatnya tidak lagi digunakan. Ipconfig release.
An operation can be performed on the internet while it has its media disconnect. Ini jaringan juga sudah tidak terkonek karena wifi-nya juga sudah terputus tadi. Nah, ini wifi-nya sudah langsung tersambung lagi, wireless LAN adapter wifi, connection specific DNS suffix, LAN lokal, ini auto konfigurasi. Oke, itu tadi adalah perintah untuk IP config release, yaitu untuk melepaskan alamat IP dari antar muka jaringan tertentu membuatnya tidak lagi bisa digunakan, tapi saat perintah sedang berjalan, wifi-nya kembali tersambung sendiri. Oke, sekarang lanjut ke perintah berikutnya, yaitu IP config renew, yaitu untuk memperbarui alamat IP jaringan tertentu. Kita klik enter. Perintah tadi adalah untuk menetapkan alamat IP baru pada semua perangkat jaringan. Kita lanjut ke perintah berikutnya, yaitu IP config display DNS, yaitu untuk menampilkan semua catatan DNS yang saat ini disimpan dalam cache komputer. Pada perintah tadi kita bisa melihat seperti recordnya, record type, time to leave, data length, section, sama nama host recordnya. Sekarang kita lanjut ke perintah berikutnya, yaitu ipconfig flush DNS, yaitu perintah untuk menghapus semua catatan DNS dari cache DNS komputer. Klik enter. Ini sudah sukses flush the DNS resolve for cache. Kita lanjut ke perintah berikutnya, yaitu ipconfig register DNS, yaitu untuk merefresh dan meregistrasikan kembali semua catatan DNS yang diperbarui ke DNS. Oke, lanjutkan. Oke, karena registrasinya errornya akan dilaporkan kembali pada 15 menit kemudian, maka saya lanjut ke perintah berikutnya, yaitu perintah ping, yaitu untuk menguji koneksi jaringan dengan mengirimkan paket data ke alamat tujuan tertentu, lalu menerima balasan. Oke, ini kita enter dulu. Oke, misalkan contoh kita ping ke www.google.com. Ini reply dari Google. Oke, kita lanjut ke perintah berikutnya, yaitu netstart, itu menampilkan informasi tentang koneksi jaringan, routing kabel, antar jaringan, dan statistik protokol jaringan. Oke. Ini protokol alamat jaringan. Oke, ini tadi perintah netstart-nya sudah berjalan, ini protokolnya, local address-nya, foreign address, sama state. Kita lanjut ke perintah berikutnya, yaitu perintah tracer, yaitu perintah untuk melacak rute paket dari data komputer Anda ke tujuan yang ditentukan melalui jaringan. Kita klik enter dulu. Oke, misalkan tracer ke www.google.com, tracer www.google.com. Ini kita coba melacak rute paket dari data komputer ke www.google.com ini. Oke, ini tracernya sudah selesai. Ini tracer ke www.google.com. Oke, sekarang lanjut ke perintah berikutnya, yaitu ping, yaitu perintah untuk gabungan dari tracer dan ping untuk melacak paket dan memberikan statistik tentang setiap hop di rute tersebut. Ping, enter.
Oke, ini pastinya optionnya ada banyak. Lalu coba kita padding ke www.google.com, padding ke www.google, padding ke www.google.com. Oke, oke, ini tracingnya sudah komplit. Tracing rute ke www.google.com over maximum for all tracing hubs. Ini computing statistiknya. Lalu sekarang kita lanjut ke perintah. Perintah berikutnya yaitu nslookup. Nslookup yaitu perintah untuk melakukan pencarian DNS untuk mendapatkan info tentang alamat IP atau nama domain tertentu. Oke, sebentar. Maka ketik nslookup ke www.google.com. Oke, karena nslookup www.google.com seperti ini. Sekarang kita coba kita bersihkan saja. Lalu kita buka command prompt baru. Sekarang untuk sisa perintahnya, sisa ada 1, 2, 3, 3 perintah lagi. Kita gunakan kita buka cmd lagi. Kita buka cmd yang baru. Sini. Nah, sebelumnya ini tadi sudah ada perintah cd, lalu cls, dan cls slice tanda tanya, lalu ini ada dir, perintah dir, lalu ada perintah ipconfig, lalu ada ipconfig slice all, lalu ada ipconfig slice tanda tanya, lalu ada ipconfig release, lalu ipconfig renew, terus ada ipconfig display DNS, ada ipconfig flash DNS, lalu ipconfig register DNS, lalu ada ping www.google.com, lalu ada next start, lalu ada tracer, lalu ada tracer ke www.google.com, lalu ada pathing, lalu ada pathing ke www.google.com, nslookup yang terakhir ini. Lalu sekarang kita buka cmd yang baru untuk sisa 3 perintah yang terakhir. Nah, ini tadi karena yang terakhir adalah nslookup, sekarang yaitu nextsh, yaitu untuk mengelola konfigurasi jaringan, firewall, dan parameter lainnya di sistem Windows. Oke, langsung kita ke perintah netsh, yaitu untuk mengelola konfigurasi jaringan, firewall, dan parameter lainnya di sistem Windows. Langsung kita ketik netsh interface ip show config. Enter. Oke, ini sudah keluar semua. Konfigurasi untuk antar mukanya, interface. Ini untuk koneksi lokal area 1, koneksi lokal area 2, lalu konfigurasi untuk interface Wi-Fi, lalu konfigurasi untuk interface Bluetooth, jaringan Bluetooth, lalu ini untuk loopback pseudo interface 1. Lalu kita akan lanjut ke perintah yang berikutnya, ke perintah root, yaitu menampilkan dan mengedit tabel rute IP di sistem Windows root print, di sistem Windows root. Oke, ini root kita enter. Oke, ini yang root sudah berjalan. Kita masuk ke perintah yang terakhir, yaitu perintah net, yaitu menyediakan berbagai fungsi untuk mengelola jaringan, termasuk konfigurasi, pengelolaan pengguna, dan grup, dan yang lain-lain. Kita langsung net ke net dulu. Net, oke, ini. Nah, net ini sintaksnya ada akun, komputer, config, continue, file, group, help, helping, local group, pause, session, share, start, statistik, stop, time, use, user, view. Nah, coba kita net user. Nah, ini sudah selesai. Mungkin ini saja dari saya. Mungkin ini saja video praktikum tugas 2 mata kuliah jaringan komputer dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon koreksi dan bimbingannya apabila ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian praktikum tugas 2 mata kuliah jaringan komputer dari saya, Syifa Disa Fitri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.